balik lagi ke Islam itu indah. Tepuk tangan dulu, ibu-ibu masih pada semangat. Ada bapak-bapak juga deh ya, bapak-bapak. Masih semangat ya? Masih semangat untuk belajar dan pastinya tema kita hari ini adalah apapun itu jangan diumbar-umbar. Kadang itu bertolak belakang banget sama kehidupan kita sehari-hari ya. Karena apa-apa tuh kita pengennya di-share, pengennya di-posting gitu ya. Jadi susah kadang ya untuk tidak mengumbar-ngumbar. Tapi kita lagi belajar banyak nih sama guru-guru kita hari ini. Makanya Ibel mau nanya juga nih sama Ustadz Syam. Baik, Ustadz siap. Syam nih. Ibel masih pengen belajar banyak nih Ustadz nih ya. Oke. Nah, balik lagi ke umbar-umbar. Katanya kebaikan itu lebih baik tidak usah diumbar gitu ya Ustadz ya. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu juga kalau kita diem aja itu malah diremehin orang gitu Berarti Ustadz. justru pada saat itu lebih baik diumbar gitu. Terus bahkan bisa berdampak ke keluarga tuh keluarga malah jadi kayak dikucilkan Ya gitu loh Rab. Ustadz. Ah, ah, ah. Nah kalau kayak gitu kondisinya gimana tuh Ustadz? Tolong dong Baik, dijelasin. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Ibel serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugiannya itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka masuk pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Potongan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika engkau bersedekah, berbuat baik, sebenarnya engkau bukan menolong orang lain, tapi engkau sedang menolong dirimu sendiri. Orang yang membantu orang lain sejatinya dia sedang membantu dirinya sendiri. Maka ditanyakan, ada orang dari turun-temurun tidak pernah mengumbar sedekahnya, tidak pernah memperlihatkan daripada ketika dia bantu orang lain, akhirnya dia dikucilkan sama orang. Dia mah dari kakek moyangnya juga udah pelit. Ya jangankan cucunya, bapaknya juga begitu. Kakeknya juga dari dulu nggak pernah nyumbang masjid. Padahal subhanallah orang nggak tahu tanah yang dipakai itu sebenarnya tanah kakeknya. Orang nggak tahu bahwa semen yang dipakai adalah semen daripada kakeknya. Orang nggak tahu bahwa sumbangannya sudah banyak masuk masjid. Maka apa nasihat daripada ulama? Maka yang pertama, jikalau menyembunyikannya itu membuatmu lebih baik, maka silahkan sembunyikan. Tapi jikalau memperlihatkannya itu juga baik, maka silahkan diperlihatkan. Maka bagaimana cara memilahnya? Jikalau itu adalah ibadah yang wajib, maka silahkan perlihatkan. Seperti apa? Sholat 5 waktu, perlihatkan. Jangan sampai orang berdosa gara-gara kita ngegibahin. Itu Ibel hijaban tapi nggak pernah sholat. Subhanallah. Padahal Ibel kalau sholat ngumpet. Maka yang wajib perlihatkan. Zakat perlihatkan. Ya, haji undang orang syukuran. Yang wajib-wajib perlihatkan. Yang sunnah-sunnah usahakan disembunyikan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustadz. Jadi yang wajib ya baik. Silahkan. Silahkan aja, Karena boleh kita aja. berjamaah di masjid. Justru sebagai contoh kebaikan gitu ya Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam Sama-sama. atas penjelasannya. Nah kayaknya di sini tadi yang bertanya baru sedikit, setuju gak sih ibu-ibu? Setuju? Ya jadi Ibel mau buka lagi nih sesi Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nah, ayo siapa nih kira-kira yang mau bertanya berikutnya? Diangkat aja tangannya. Kita ke sebelah sini dulu ya. Boleh nih, ibu yang di atas. Ya, silakan.
Mau nanya ke siapa Bu dan pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Talim Al-Huda Cipetir, Sukabumi. Kepada Ustadz Maulana saya mau bertanya. Silakan. Kepada Ustaz Maulana, hormat, gerak. Bagaimana mengingatkan teman yang suka mengumbar urusan ranjang suaminya Waduh. dengan alasan karena ilmu? Waduh, mencari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat Ibu yang sudah bertanya. Nah, no comment untuk ini ya. Monggo Ustadz aja ya yang menjelaskan. Izin Habib dan Ustaz. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada siapapun. Jangan pernah mengumbar kejadian yang ada di kamar. Karena malaikat pun tidak masuk ke situ. Saking rahasianya. Jangan pernah menceritakan kejadian yang ada dalam urusan rumah tangga di dalam kamar. Kenapa? Karena diibaratkan oleh Nabi bagaikan setan laki-laki, setan perempuan yang memamerkan lalu dipertontonkan. Jadi jangan sama sekali. Karena kenapa? Kita harus menjaga kemuliaan rumah tangga kita. Menjaga, mohon maaf, perasaan pasangan. Bukan hanya perasaan pasangan, perasaan keluarga pasangan. Apa kata orang? Tapi kan untuk ilmu. Itu pun kalau pakai ilmu, ilmu itu tidak langsung ilmu. Berakhlak dulu baru berilmu. Sekali lagi, berakhlak dulu baru berilmu. Diceritakan untuk cari ilmu, bukan. Kalau mau cari solusi, pergi ke dokter atau pergi ke psikiater, apa nah? Ya itulah. Psikiater, itu kan apa Bu? Ya itu. Psikiater Ustadz. Ya, karena bisa memberi solusi, memberi jalan, bukan untuk jadikan bahan ol-olokan. Ingat, unna libasul lakum wa antul libasul lahunna. Sebaiknya kita menutupi aib pasangan. Karena itu sesuatu yang tidak boleh dipamerkan atau diumbar-umbar. Nah tuh Bu ya, sudah dijawab Bu ya, bilangin ke temannya. Kalau untuk masalah itu mungkin gak usah di-share. Atau kalau ada yang mau cerita, tutup ajalah telinganya Bu ya, gak usah dengar. Atuh ya urusan orang mah ya. Nah berikutnya mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Tadi kan sudah sebelah kanan, aku mau ke sebelah kiri deh. Siapa nih yang mau bertanya sebelah kiri? Oh oke, ini Ibu nih yang tadi nih ya. Nih silakan Ibu mau bertanya kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu En Rohaina dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cipetir, Sukabumi. Tepuk tangan. Izin bertanya Pak Ustadz, katanya mimpi itu gak boleh diumbar-umbar. Nah, tadi ada curhatan teman Pak Ustadz. Aduh. Katanya dia mimpi suaminya selingkuh. Nah, dia takut kejadian Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atuh, Terberkati dari mana Bu? wabarakatuh. Coba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mungkin nanyanya boleh dijawab sama Ustadz Syam kali ya Ustadz ya. Baik, Gitu. Gimana tuh? Mimpi tapi takutnya jadi kenyataan, takutnya petunjuk gitu Ustadz. Ya. Benar. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayatul Kursi, mudah-mudahan kita semua senantiasa menghafal dan mengamalkannya. Karena ini adalah wirid sebelum tidur. Biar terhindar daripada keburukan-keburukan yang bisa datang ketika kita tidur. Termasuk diantaranya sihir. Sihir itu tujuan utamanya apa? Sihir itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Sihir itu untuk memisahkan suami dan istri. Salah satu caranya dengan mimpi buruk tadi. Makanya tidak boleh menceritakan mimpi buruk kecuali kepada ahlinya yang akan memberikan solusi. Sekali lagi, menceritakan kepada ahlinya yang akan memberikan solusi. Ustadz, saya mimpi lihat suami saya selingkuh. Kalau ahlinya pasti jawab, oh berarti suami ibu itu baik tapi kurang perhatian dari ibu. Coba deh bikinin kopi, coba deh bikinin ini. Tapi kalau bukan kepada ahlinya, langsung dijawabnya, saya juga dulu bu mimpi begitu, ternyata kenyataan. Tuh. Kalau kepada ahlinya dikasih solusi yang baik, mesti dikasihkan, oh itu mungkin karena ibu kurang perhatian. Ayo Allah tegur ibu melalui mimpi, lebih perhatian lagi kepada suaminya. Jangan sampai di luar sana ada perempuan yang lebih perhatian kepada suami ibu, karena ibu kurang perhatian. Maka mimpi baik itu datangnya dari Allah. Maka ketika bermimpi baik, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi buruk juga tidak mungkin bisa masuk kecuali Allah izinkan. Maka setelah diizinkan Allah, apa yang kita lakukan? Terbangun dari mimpi buruk, langsung meludah ke sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa baca ayat kursi, silakan baca ayat kursi. Tidak bisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, meludah seakan-akan aja bu meludah, bukan meludahi suami, bukan. Jangan sampai karena mimpi buruk lihat suaminya selingkuh langsung dipraktekkan sekalian. Subhanallah katanya. Sampai Ustadz ya. Jangan sampai. Nanti malah jadi ujung-ujungnya berantem lagi. Tapi itu garis bawah tadi ya, jin, sihir itu tujuan utamanya pengen memisahkan hubungan yang halal sehingga menjadi hubungan yang haram. Naudzubillahi min Betul dzalik. ya. Jadi kalau mau cerita juga yang memberikan solusi bukan malah kompor meleduk gitu ya. Ustadz ya. Subhanallah. Ya, Siap. makasih Sama-sama, Ustadz. Ibel. Makasih sudah dijawab ya Ibu ya. Semoga puas sama jawabannya ya. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau tanya lagi sama Ustadz atau sama Habib? Nah ini Ibu sebelah sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Nur Hasanah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cipetir, Sukabumi. Saya mau bertanya sama Habib. Ada yang bilang jangan suka mengumbar rencanamu kepada orang lain. Emang kenapa sih nggak boleh mengumbar? Kan bisa jadi doa jika diumbar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, Ustadz. emangnya ayam diumbar? Iya Habib, kadang kan kita rencana-rencana kan butuh kayak dukungan, butuh support, butuh doa gitu. Nah itu gimana kira-kira boleh nggak sih dan sebatas apa sih kita boleh men-share-nya gitu. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Sam, Ustadz Maulana, Iris Bella. Ingat, dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwasanya kalau mau orang itu sukses, kalau mau orang itu ditunaikan hajat-hajatnya, mau orang itu berhasil daripada setiap permohonannya dan perbuatannya, maka selamatkanlah mereka dengan menjaganya dari orang-orang yang mereka itu bisa hasad, bisa syirik, bisa dengki kepada keberhasilan orang tersebut atau hasil daripada keinginan orang tersebut. Contoh misalkan ada orang yang berkata, insya Allah saya besok mau bangun rumah. Insya Allah besok saya mau beli mobil. Misalkan seperti itu. Banyak di antara kita yang hasut, syirik, dengki, dengar kayak gitu. Akhirnya itu bisa mendampak daripada apa? Daripada hasutnya orang, syiriknya orang, tidaklah terjadi bangunnya rumah dan belinya mobil tersebut. Oleh karena itu,
Dalam hadis ya baginda Nabi Muhammad SAW, kalau mau sukses, kalau mau berhasil, jangan ceritakan sama orang lain. Cukup bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doakan kepada orang yang soleh, orang yang alim. Tanya mereka orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang mengikuti aturan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tanyakan, minta doa tersebut. Ya Allah, jadikanlah keberkahan ini. Wahai guruku, doakan biar ini sukses, biar ini berhasil, biar dimudahkan oleh Allah. Minta sama Allah. Diangkat tangannya dan gurunya ngangkat tangannya. Akhirnya doa bismillahirrahmanirrahim bla bla bla, dia doa. Ini gak jadi masalah. Tapi kalau kita cerita sama orang lain, teman ini, itu dan lain sebagainya, mereka bisa syirik. Mereka bisa hasad. Mereka bisa dengki. Mereka bisa gak suka dengan apa yang kita lakukan. Atau mereka mensyirikin kesuksesan yang kita dapat. Akhirnya apa? Akhirnya timbulnya apa? Kedengkian bagi orang lain. Nah inilah yang berbahaya. Oh ada yang bilang gak apa-apa saya cerita mudah-mudahan didoain. Kita gak tahu hati manusia. Kita gak tahu teman kita. Boleh jadi dia sirik kepada kita. Baru pakai gelang seperti itu ya kan. Besok-besok dia ngikutin. Baru pakai cincin ini 2 bulan 3 bulan lagi dia samain. Ada orang yang sirik, hasut, dengki itu kita gak tahu orangnya. Jadi berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta doakan orang yang alim, orang yang soleh, itu jalannya. Itu yang paling baik dalam sesuai dengan syariat agama. Ketika seorang tersebut dia menceritakan kepada orang lain, maka dampak yang fatal baginya adalah sumpahan orang lain atau cacian dalam hati orang lain ataupun doa daripada orang lain yang membuat kita apa? Membuat kita disirikin, dihasutin, didengkiin. Summa na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika seorang mempunyai rencana, mempunyai niatan, cukup mengadu kepada Allah dan bercerita kepada Allah dan minta doakan orang-orang yang soleh, minta doakan orang tua kita. Datang ke rumah orang tua kita, minta doain abah, umi, bapak, ibu, papi, mami, apa lagi tadi? Papa, mama, doain. Ya Allah, minta kepada Allah agar dimudahkan urusannya, dimudahkan pekerjaannya, diberikan keturunan yang soleh-soleha, minta doa. Sehingga menjadi sebuah keberkahan di dalamnya. Doa orang tua itu, doa ibu itu adalah doa yang mustajab. Kamu punya nabi di rumah. Kamu punya doa kabul di rumah. Maka mintalah kepada mereka. Itu yang terbaik. Jangan cerita di media sosial. Apalagi di mana? Di depan Status orang-orang ya. yang sirik. Lagi status. Ya apalagi di status. Terima kasih Habib. Tepuk tangan dulu dong untuk Habib Usman. Masya Allah, jadi gitu ya kita harus memilih gitu ya kita mau ceritanya sama siapa. Bukannya dapat doa malah jadi syirik gitu orangnya kan itu bahaya gitu ya. Nah mungkin Ibu mau ngasih pertanyaan terakhir nih siapa yang mau bertanya boleh diangkat tangannya. Oh oke nih Ibu yang di atas. Silakan Ibu mau tanya sama siapa dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ade Yohana dari Majlis Taklim Al-Hidayah Sukabumi. Masya Allah. Mana tepuk tangannya? Mau tanya dong Ustadz. Boleh. Mohon izin mau nanya sama Ustadz Sam. Siap Ibu. Kan akhir-akhir ini orderan kita tuh makin banyak. Wih ya. mantap. Hingga kita tuh bisa membeli sesuatu yang kita cita-citakan. Wah. Boleh nggak kita tuh share, bikin status di grup? Karena itu merupakan suatu pencapaian. Mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam tolong ya mungkin kan banyak orang juga yang mau berbisnis tapi kan takut gitu ya. Takut gagal, takut kira-kira sukses gak. Dan kita kan pengen bikin sebuah apa ya kayak motivasi supaya orang tuh pengen memulai bisnisnya. Caranya gini, modal 2,6 juta udah bisa beli motor cash, mobil cash, rumah cash tanpa riba. Mohon penjelasannya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Ad-Duha disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas nikmat Tuhanmu sampaikan, sebutkan. Bagaimana cara menyebutkannya? Dipakai dalam kebaikan.
kebaikan. Ibu misalnya subhanallah ternyata orderannya banyak, yang beli banyak, alhamdulillah. Maka sampaikan rasa syukurmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Manfaatkan nikmat Allah tersebut. Subhanallah, saya ingat banget dulu itu Bu Haji kalau ke masjid, ya Allah kasihan numpang-numpang. Alhamdulillah sekarang ya orderannya banyak jadi udah pakai mobil sendiri. Itu bukan di-upload mobilnya tapi nggak pernah nebengin tetangga. Bukan di-upload rumahnya tapi tidak pernah ngundang tetangga datang ke rumahnya. Bukan di-upload pencapaiannya tapi tidak ada bekas-bekasnya didapat daripada tetangganya, daripada keluarganya. Orang tua di kampung meringis, menangis. Subhanallah ternyata anakku sukses tapi nggak pernah tuh mikirin kita. Bagaimana orang tidak sakit hati melihat pencapaian jikalau pencapaian tersebut tidak pernah kita tunjukkan rasa syukurnya dengan cara membuat orang lain juga menikmati hal tersebut. Makanya ada disebut dengan tahadduts bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bu Aji itu saya ingat banget dulu 3 tahun pengajian tidak pernah ganti kerudung. Kasihan, saking susahnya Allah kasih dia nikmat, Allah kasih banyak orderannya. Sekarang Masya Allah bajunya bagus-bagus, tasnya gonta-ganti, subhanallah. Tapi tetap aja ya bungkus kue masukin tasnya, subhanallah. Maksudnya apa? Mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memperlihatkan saja, membuat hati orang meringis, membuat hati orang iri, membuat hati orang dengki. Kenapa? Tidak pernah berbagi terhadap sesama. Yang kedua, ketika ada sesuatu pencapaian yang kita dapatkan, apa yang bagus kita sampaikan, yang bagus kita bacakan kepada pencapaian itu, kata ulama, bacakan ayatul kursi. Nah, punya motor baru, bacakan ayat kursi. Punya rumah baru, bacakan ayat kursi. Punya mobil baru, bacakan ayat kursi. Baju baru, bacakan ayat kursi. Sehingga mendapatkan kebaikan daripada sesuatu yang baru tersebut. Baca juga doa-doa Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, boleh disampaikan dengan tujuan tertentu. Misal ada orang yang menyampaikan bisnisnya, saya memulai ini dengan ini loh. Kalau kamu ingin belajar silahkan bergabung. Kalau kau ingin seperti ini silahkan bergabung. Tapi ingat, jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Banyak juga orang menyampaikan dengan unsur kebohongan. Kenapa dia berbohong? Karena ingin dipuji. Kenapa dia berbohong? Supaya menipu orang lain. Yang ini yang dilarang di dalam agama Islam. Jangankan bicara pencapaian, jangankan bicara tentang bisnis. Bercanda dengan kebohongan saja itu sudah jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bercanda. Nah, ini bicara tentang pencapaian, maka jangan sampai ada unsur kebohongan di dalamnya hanya untuk menarik hati daripada orang supaya mau join dengan bisnisnya. Maka jangan sampai ada kebohongan di dalamnya. Ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang jujur. Jujur dalam hal menyampaikan dan tahadduts bin ni'mah, menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dipakai untuk kebaikan dan orang lain tidak iri dan sakit hati melihatnya. Wallahu taala alam. Makasih Ustadz Syam. Jadi Ya. balik lagi ya, bagaimana kita menggunakannya dalam kebaikan, segala Masya nikmat-nikmat Allah. Allah. Karena semuanya pasti akan ditanggung jawabkan gitu ya Ustadz ya. Betul, masa punya baju-baju mahal, tas mahal tapi nggak pernah masuk ke masjid tas mahalnya. Ya Subhanallah. ampun, makasih Ustadz. Masya Allah kita belajar banyak banget hari ini ya. Dan pastinya kita akan masih banyak nih belajar dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.